Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun Anda berada saat hari ini dan menyaksikan tayangan online ini. Saya percaya bahwa dimanapun kita berada tidak mengurangi hadirat Tuhan juga. Dan saya percaya bahwa kondisi ini akan segera berlalu dan juga kita boleh kembali beribadah bersama. Dan biarlah lewat ibadah online ini kita juga tetap bisa merasakan kehangatan dan hadirat Tuhan di dalam setiap rumah kita masing-masing juga. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita boleh mempersiapkan hati kita untuk memuji Tuhan pada pagi hari ini, menyembah Tuhan. Kita boleh mengimani Mazmur 91 yang menyatakan bahwa Engkaulah Tuhan perlindungan kami, Engkaulah Tuhan yang menjadi kekuatan kami, Engkaulah Tuhan yang terus menjadi gunung batu kami. Walau 1000 rebah di sisi kiri kami dan 10.000 rebah di sebelah kami, tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah gunung batu kami, pertolongan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Haleluya, haleluya. Mari kita mulai menaikkan pujian ini bagi Tuhan. Walau 1000 rebah di sisi
Walau 10.000 rebah di tanganku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan kami goyah ya Tuhan, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap penguatan yang Kau berikan di dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa di dalam masa-masa seperti ini pun kami percaya Tuhan bahwa Engkau sanggup Tuhan memagari kami Tuhan. Engkau sanggup melindungi kami Tuhan. Dan Engkau sanggup juga Tuhan yang memberikan kami ketenangan ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan lewat ibadah hari ini Tuhan kami boleh terus dikuatkan dan terus mendapat pengharapan yang baru Tuhan dalam Engkau Tuhan. Kami tetap berdoa Tuhan untuk wabah yang ada juga. Biar kiranya kondisi ini segera berlalu Tuhan. Sehingga anak-anak Tuhan boleh semakin memanfaatkan waktunya dengan baik dan bisa beribadah kepada-Mu Tuhan secara fisik juga. Ya Tuhan, biarlah kami mau menyerahkan Tuhan. Sebentar kami akan memuji dan meninggikan nama-Mu. Kiranya Tuhan Engkau yang boleh pimpin dan Engkau yang boleh bertahta Tuhan di atas setiap pujian kami. Tidak masalah Tuhan dimanapun kami berada. Yang kami tahu adalah Allah selalu beserta dengan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami mau menjalani Tuhan ibadah kami pada hari ini dan menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap untuk memuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, sekali lagi saya mau menyapa Bapak Ibu dan jemaat di PPS Kampung Duri yang ada di manapun, di rumah ataupun sedang menyaksikan tayangan ini. Sekali lagi saya mau katakan Shalom. Ya, kita percaya bahwa ada penyertaan Tuhan, ada setiap maksud Tuhan di balik setiap peristiwa. Dan saya percaya bahwa masa-masa ini juga boleh kita gunakan untuk kita boleh semakin dekat dengan Tuhan juga. Mari Bapak Ibu kita boleh menaikkan pujian bagi Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa di dalam Yesus ada kemenangan. Minggu lalu kita boleh merayakan tentang kebangkitan Kristus. Kita percaya bahwa Allah tetap sama merayakan, memberikan kita kemenangan di dalam Yesus. Haleluya. Bapak Ibu boleh bertepuk tangan di rumah juga walaupun hanya beberapa orang di teman saya bahwa Tuhan hadir.
Mari Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita boleh mempersiapkan hati kita untuk boleh menerima firman Tuhan. Kita mau merenungkan kembali bahwa waktu yang Tuhan berikan ini adalah sangat berharga, di mana kita boleh tenang, boleh untuk membina hubungan kembali dengan keluarga kita, memiliki kualitas waktu yang baik juga dengan Tuhan. Saya percaya bahwa kita boleh memaksimalkan waktu yang ada ini sehingga kita boleh terus lebih dekat lagi dengan Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan menjawab sesuai dengan waktunya juga. Dan biarlah kondisi ini juga boleh semakin cepat berlalu. Haleluya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan waktu-Mu yang terbaik Tuhan dalam hidup kami. Walau apapun yang kami lewati badai cobaan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau sanggup untuk melewati semuanya. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Dan nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang mampu dari menghadapi lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Dan nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang mampu dari mengerti lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang mampu dari mengerti lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu saya selanjutnya saya akan serahkan kepada hamba yang akan membagikan firman Tuhan pada hari ini. Shalom, saudara yang dikasih Tuhan.
Apa kabar kita semua? Saya percaya saat ini kita semua tetap dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di tengah wabah COVID-19 ini, banyak orang saat sekarang ini kehilangan rasa sukacita. Banyak orang merasa bersusah hati, merasa cemas, merasa khawatir. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-16, Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Tesalonika, dia berkata, bersukacitalah senantiasa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sukacita ini tentunya sukacita yang tidak dipengaruhi oleh kondisi atau situasi apapun yang ada di dalam dunia ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di tengah wabah COVID-19 ini banyak orang mencari buku atau majalah-majalah atau informasi-informasi tentang jenis vitamin-vitamin atau minuman yang bisa meningkatkan imunitas tubuh mereka. Nah saudara, tentu ini juga baik ya di tengah wabah COVID-19 ini. Tetapi pernahkah saudara tahu di dalam kitab Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata bahwa hati yang gembira itu membuat muka menjadi berseri-seri, saudara. Dan semangat atau kepedihan hati membuat semangat kita menjadi patah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ternyata sukacita ini, saudara, atau muka berseri-seri ini tidak harus menunggu ketika kita memiliki uang. Tetapi di tengah situasi kondisi mungkin saat-saat yang kurang menyenangkan pun, atau di sekitar kita ada wabah saat ini, kita tetap bisa berseri-seri di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi yang pertama kita melihat sukacita ini sangat bermanfaat, saudara. Manfaat yang pertama yaitu sukacita ini membuat tubuh kita menjadi sehat. Tubuh kita sehat, jiwa kita pun sehat, saudara. Nah, saudara, yang kedua kita melihat sukacita ini ternyata juga memiliki manfaat yang luar biasa, saudara, yaitu untuk menghalau perasaan-perasaan negatif yang bisa merusak, saudara. Nah, saudara, terutama di tengah situasi seperti ini, banyak pikiran-pikiran negatif yang timbul karena kita melihat berita-berita tentang wabah, serasa penyakit itu mengejar-ngejar kita. Tapi saudara, ketika kita bersukacita di dalam Tuhan, perasaan-perasaan negatif yang ada itu akan dihalau. Perasaan-perasaan negatif yang bisa merusak itu akan diusir dari kehidupan kita. Selanjutnya saudara, ternyata bersukacita ini sangat mempunyai manfaat yang luar biasa. Yang ketiga saudara, ternyata sukacita ini punya kuasa untuk membuat kita tidak hanya mampu bertahan saja untuk menghadapi masalah yang terjadi saat ini, tetapi sukacita yang daripada Tuhan ini ternyata memampukan kita untuk melewati setiap masalah-masalah atau tantangan-tantangan yang terjadi saat ini, malah yang mungkin belum kita ketahui apa yang akan terjadi di masa depan. Saudara yang dikasih Tuhan, ternyata sukacita juga membawa manfaat yang luar biasa. Yang keempat apa saudara? Sukacita ini, saudara, yang keempat, sukacita ini membawa manfaat supaya kita tidak hanya memikirkan masalah terus dalam kehidupan ini, bukan memikirkan melulu masalah. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, sukacita ini ternyata mampu memberikan kita untuk melihat realitas Tuhan. Maksudnya apa saudara? Untuk kita mampu melihat keberadaan Tuhan. Nah saudara, di tengah-tengah kondisi yang kurang mengenakan, banyak orang tidak mampu melihat keberadaan Tuhan. Orang terlalu fokus kepada kesulitan hidup. Orang fokus terhadap masalah. Orang fokus terhadap wabah. Tetapi saudara, sukacita yang daripada Tuhan membuat kita untuk mampu, sanggup melihat realitas Tuhan, keberadaan Tuhan, kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Nah saudaraku, mungkin kita boleh punya masalah sama dengan orang lain saudara, tetapi kita tetap bisa berseri. Amin. Kita tetap bisa berseri. Saudara, ternyata penginjilan yang efektif itu bukan harus selalu kita mencari ayat firman Tuhan saudara, tetapi di tengah permasalahan yang sama kita alami dengan orang lain, kita masih bisa menebarkan senyum saudara. Jadi saudara,
Itulah sukacita yang daripada Tuhan. Jadi saudara, pada pagi ini ada 4 manfaat sukacita yang bisa kita raih, yaitu sukacita yang daripada Tuhan, yaitu membuat tubuh kita sehat dan menyehatkan jiwa kita juga. Yang kedua, sukacita ini juga menghalau perasaan-perasaan negatif yang bisa merusak. Yang ketiga, sukacita yang daripada Tuhan ini, saudara, juga memampukan kita tidak hanya sanggup untuk bertahan ketika ada tantangan hidup, tetapi membuat kita bisa melewati tantangan atau masalah-masalah hidup yang ada dalam dunia ini. Dan yang terakhir, saudara, sukacita yang daripada Tuhan ini ternyata juga memampukan kita tidak hanya melihat masa lalu keberadaan Tuhan. Saudaraku yang terkasih Tuhan, bagaimana kita bisa mengalami sukacita yang daripada Tuhan? Kalau tadi kita belajar ada 4 hal manfaat sukacita, tetapi saat ini kita juga ingin tahu caranya bagaimana kita bisa mengalami sukacita yang daripada Tuhan itu, mengalami suatu ledakan sukacita dalam hidup kita. Yang pertama, saudara, tentu kita tidak boleh jauh dari sumbernya. Artinya kita harus terhubung dengan Tuhan, sumber sukacita tersebut. Saudaraku yang dikasih Tuhan, walaupun saat ini kondisi yang sedang tidak normal, ya, bisa kita katakan kondisi yang tidak normal. Nah, saudara, kita belajar untuk semakin kita bisa terhubung dengan Tuhan. Saudara, ya, ketika kondisi normal, ya, dulu kita ingat ya, sebelum wabah COVID-19, orang cenderung, ya, jauh daripada Tuhan. Tetapi saudara, saya percaya Tuhan izinkan wabah COVID-19 ini terjadi, membuat orang supaya lebih terhubung dengan Tuhan, sehingga saudara, kita bisa mengalami sukacita yang daripada Tuhan. Jadi saudaraku, sukacita yang daripada Tuhan ini yang bisa kita alami dengan kita terhubung dengan sumbernya, yaitu Tuhan. Kita tidak bisa jauh daripada sumber tersebut. Saudara, sukacita yang daripada Tuhan ini bukan sesuatu yang bisa kita produksi, ya, bukan sesuatu yang bisa kita hasilkan, tetapi ini berasal daripada Tuhan. Nah, saudara, saat itu, ya, mau mungkin ada mall buka atau tutup, ya, tidak mempengaruhi kita untuk tetap bersukacita di dalam Tuhan. Yang kedua, saudara, bagaimana kita bisa mengalami sukacita yang daripada Tuhan ini? Yang kedua, kita untuk belajar bersyukur, belajar memuji Tuhan. Saudara, di dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18, makanya Rasul Paulus menulis, mengucap syukurlah senantiasa, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi saudara, langkah kedua untuk kita mengalami sukacita yang daripada Tuhan, kita belajar untuk mengucap syukur dan memuji Tuhan. Nah, saudara, ya, sebelum COVID, seberapa sering kita mengucap syukur, memuji Tuhan? Nah, saudara, saatlah sekarang, ya, kita belajar untuk di tengah situasi kondisi apapun, kita mengucap syukur kepada Tuhan, memuji-muji Tuhan. Nah, saudara, mengalami sukacita yang daripada Tuhan dengan mengucap syukur, memuji Tuhan. Saudara bisa membaca di rumah di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25, diceritakan di dalam penjara di tengah-tengah malam, Rasul Paulus dan Silas, mereka berdoa, mereka memuji-muji Tuhan, mereka mengucap syukur. Saudara tahu apa yang terjadi? Seperti gempa bumi, pintu penjara terbuka, dan saat itu belenggu yang mengikat mereka terbuka semua. Nah, saudara, ada kuasa lewat kita mengucap syukur dan memuji Tuhan. Nah, saudara, kita sering bernyanyi memuji Tuhan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Tapi saudara, seberapa sering orang, ya, atau kita suka melewati puji-pujian ketika ibadah, saudara? Firman Tuhan mengatakan, masuk gerbang rumah Tuhan dengan hati bersyukur, dengan memuji-puji Tuhan. Tapi saudara, tanpa kita sadari atau kita sadari, banyak orang tiba di gereja ketika jam firman Tuhan, saudara. Mari saudara, kita mau bertobat sekarang. Kita menghadiri ibadah dalam rumah Tuhan.
kita juga harus melewati bagian ucapan syukur, memuji-puji Tuhan. Makanya saudara, ketika firman Tuhan, kita sudah merasakan atmosfer daripada Tuhan. Jangan kita menghilangkan bagian daripada gerbang rumah Tuhan, yaitu mengucap syukur dan memuji-muji Tuhan. Saudara mengasihi Tuhan. Jadi yang kedua, kita bersyukur, memuji Tuhan. Di dalam kitab Mazmur pasal 43 ayat 5 juga dikatakan oleh pemazmur, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Sebab, mengapa saudara? Sebab aku bersyukur lagi kepadanya. Saudara, pemazmur pun menyatakan, ketika di tengah situasi dia tertekan, di tengah dia gelisah hatinya, dia datang kepada Tuhan, dia berharap kepada Tuhan. Dan apa yang dia lakukan? Dia berkata dia mengucap syukur kepada Tuhan. Mengapa? Karena dia katakan Tuhan adalah penolong dia. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa mengalami sukacita yang daripada Tuhan. Yang pertama, kita tidak boleh jauh dari sumbernya, kita harus terhubung dengan sumbernya. Yang kedua, kita harus belajar bersyukur dan memuji Tuhan. Saudara, yang ketiga, bagaimana kita bisa mengalami sukacita yang daripada Tuhan, yaitu kita belajar untuk jangan khawatir. Kita belajar untuk berserah kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Saudara, di dalam kisah Daud, di dalam 2 Samuel pasal 21 ayat 1, diceritakan waktu itu di Israel terjadi 3 tahun kelaparan berturut-turut. Nah saudara, saat ini kita sedang mengalami yang namanya karantina wilayah. Saudara, saya percaya kita tidak kehabisan stok makanan, ya. Masih berlimpah makanan mungkin yang ada di rumah kita. Nah saudara, kita tahu semua ini karena pemeliharaan Tuhan buat hidup kita. Tidak perlu khawatir. Firman Tuhan berkata, kalau bunga bakung dia dikasih, burung-burung itu di udara dia beri makan. Apalagi kita saudara, manusia ciptaannya yang sangat berharga, yang serupa segambar dengan Allah. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita mengalami ledakan sukacita yang daripada Tuhan dalam keluarga kita, dalam hidup kita. Bagaimana saudara? Yang pertama, ledakan sukacita itu bisa terjadi dengan kita berhubung dengan sumbernya. Kita tidak boleh jauh-jauh dari sumbernya, yaitu Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengalami sukacita, saudara? Yaitu kita belajar untuk senantiasa mengucap syukur dan memuji Tuhan. Yang ketiga, saudara, kita bisa mengalami ledakan sukacita itu dengan kita belajar untuk tidak khawatir, berserah penuh kepada Tuhan. Biarlah kiranya saudara, lewat firman Tuhan pada pagi ini memberkati kita semua. Ada sukacita daripada Tuhan, ada ledakan sukacita Tuhan dalam hidup kita. Tuhan akan memberikan kita semangat yang baru. Tuhan akan memberikan kepada kita kelegaan. Sekian firman Tuhan, kiranya memberkati kita semua. Amin. Mari saya mengajak kita berdoa bersama untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan pada pagi ini Tuhan. Tuhan menolong kami dalam hidup ini Bapa. Ketika terjadi situasi saat ini di tengah sekeliling kami ada wabah COVID-19, Tuhan tolong kami Bapa untuk kami tetap bisa bersukacita di dalam Tuhan Bapa. Sukacita di dalam Tuhan tidak dipengaruhi oleh kondisi apapun Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau mampukan kami Bapa bersukacita. Tuhan tolong kami Bapa untuk kami tetap bisa bersukacita di dalam Tuhan dengan cara kami terhubung dengan Tuhan, dengan cara kami tetap mengucap syukur dan memuji Tuhan, dengan cara kami tidak khawatir menghadapi hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak buat firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi ini Tuhan. Tuhan tolong kami memiliki sukacita yang daripada Tuhan, karena sukacita yang daripada Tuhan berbeda dengan sukacita yang dunia ini bisa berikan kepada kami. Terima kasih Bapak. Tuhan Yesus, hamba berdoa, Engkau berkati kami semua yang sudah mendengar firman Tuhan. Engkau berkati hidup kami, Engkau berkati keluarga kami, Engkau berkati rumah tangga kami, Engkau berkati usaha pekerjaan kami, Engkau berkati kesehatan kami. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera yang daripada Allah, Bapa, dan daripada Tuhan Yesus, yang daripada Roh Kudus, menyertai kami semua sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, kedatangan Tuhan yang kedua kali ke dalam dunia.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.